Menariknya, Carolus Linnaeus juga memperkenalkan sistem binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Menurut sistem binomial nomenklatur, setiap organisme diberi nama ilmiah dengan dua kata. Misalnya seperti kucing domestik tadi yang mempunyai nama spesies Felis catus. Nah, penulisan Felis catus ini harus didasarkan pada sistem binomial nomenklatur. Aturan-aturannya, kata pertama Felis menunjukkan genus atau marga dan huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Kata kedua catus menunjukkan spesies atau jenis yang semuanya ditulis dengan huruf kecil. Dalam penulisannya, kedua kata harus dicetak miring jika diketik atau digarisbawahi jika ditulis tangan. Selanjutnya, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Yang pertama, kriteria organ berkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kriteria kedua, berdasarkan habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Selanjutnya, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual yang terdiri dari vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikannya dengan melihat kriteria berikut. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Untuk hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di dalam tubuh atau yang disebut dengan endoskeleton, atau kerangka di luar tubuh atau exoskeleton. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan anggota gerak, apakah berkaki banyak, tidak berkaki dua, atau berkaki empat. Selanjutnya kita akan belajar kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies. Tujuan kunci determinasi adalah untuk mengenali ciri-ciri makhluk hidup dengan melakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi, makhluk hidup tersebut bisa ditetapkan identitasnya supaya dapat diklasifikasikan menurut takson secara benar. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi untuk hewan. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa kunci determinasi terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris, berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan, sehingga disebut juga dengan kunci dikotom. Nah, sekarang kita coba identifikasi hewan ini. Ya, jadi kita coba mencari kunci determinasi dari gajah. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melihat kuplet nomor 1. Ya, di kuplet nomor 1A ada homoiothermis, di kuplet nomor 1B ada poikilothermis. Kita cocokkan. Gajah termaksud homoiotherm atau poikilotherm? Ya, betul, gajah termaksud homoiotherm, dia berdarah panas karena suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, tapi hanya dipengaruhi oleh metabolismenya saja. Nah, oleh karena itu, kuplet yang benar adalah 1A. Ya, nah 1A ini terhubung ke nomor 2. Berarti sekarang kita lihat nomor 2. 2A hidup di darat, 2B hidup di air. Gajah hidup di darat ataukah di air? Ya, betul. Gajah hidupnya di darat. Nah, berarti 2A ya. Nah, 2A ini terhubung ke nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. 3A memiliki rambut atau bulu?
3B memiliki zat tanduk. Yang mana yang benar? Ya, yang benar adalah 3A, memiliki rambut atau bulu. Karena gajah ini memiliki rambut. Nah, 3A terhubung dengan nomor 4. Berarti sekarang kita lihat nomor 4. 4A ada kelenjar susu, 4B tidak ada kelenjar susu. Gajah punya kelenjar susu atau tidak? Punya, berarti jawabannya 4A ya. Nah, ada kelenjar susu, jadi gajah merupakan mamalia. Itu ya, jadi jawaban untuk kunci determinasi gajah adalah 1A, 2A, 3A, dan 4A. Bisa ya?